dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Taufik. Tadi sudah ada grafis mengenai isi RUU KUH pidana tentang santet. Memang penjelasannya ada, bisa dijelaskan? Ya, jadi sebenarnya pembuat undang-undang ini, perumus RKUHP ini memaksudkan pasal ini ada justru untuk melindungi orang-orang agar tercegah dari main hakim sendiri. Ya. Saya bacakan penjelasannya. Ya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain. Jadi justru kekhawatirannya Pak Ki Kusumo ini terjawab dengan penjelasan ini, ya. Justru untuk supaya orang tidak kemudian asal menuduh ini tukang santet, ini tukang santet, karena itu kita eksekusi dan sebagainya. Justru juga untuk itu. Artinya agar ditempuh proses hukum gitu. Agar ditempuh proses hukum ya terhadap orang-orang yang menyatakan bisa atau menawarkan untuk melakukan kejahatan. Nah, tapi begini Bang Hotman, tidak ada satupun kata santet di dalam RKUHP. Nggak ada. Nah, tidak ada. Jadi sebenarnya pasal ini bukan pasal santet. Jadi tadi pasal ada pasal tentang menawarkan perbuatan jahat. Nah, tidak memakai kata santet. Tidak memakai kata santet. Karena itulah maka kita dari tadi berputar terkait dengan pembuktian soal santet. Memang tidak akan ada pembuktian soal walaupun santet. Maksudnya santet. Enggak, bisa diarahkan ke situ. Ya. Tapi tetap maksud dari pasal ini adalah menawarkan kejahatan. Ya, dalam yang ditawarkan dia berkata bisa melakukan. Tapi kan di masyarakat taunya santet, makanya rame-rame gebukin, ya kan? Nah, karena itu kita luruskan, ya akan lebih mudah daripada kita terus menggunakan nomenklatur bahwa ini adalah pasal santet, akan lebih mudah kita mengatakan ini adalah pasal tentang menawarkan kejahatan. Sehingga kekhawatiran Ki Kusumo dan masyarakat lainnya terhadap apakah pasal ini menjadi karet, bagaimana pembuktian santetnya, ini tidak bicara soal santet. Tapi karena memang tidak bisa kan dibuktikan santet. Nah, karena itu kita luruskan ya dalam setiap perbincangan kita bicara pasal ini bukan pasal santet karena tidak mengatur atau tidak mengarah pada bagaimana membuktikan santet karena memang tidak bisa dibuktikan. Tidak masuk negara soal pembuktian santet itu. Yang dibuktikan adalah tadi aktusnya adalah perbuatannya adalah menawarkan dia. Jadi menurut Bapak memang pasal ini perlu ada. Pasal yang menghukum orang yang menawarkan suatu kejahatan. Oke, terima kasih. Pak Barsudi, gimana kesimpulannya? Apakah perlu pasal ini? Ya, intinya kalau sesungguhnya itu adalah untuk menolak kejahatan, ya. Dan ternyata kejahatan itu bisa minimal diminimkan atau ditiadakan ya. Karena sesuatu, ya itu menjadi penting. Ya. Tapi kalau sudah bisa tumpang tindih dengan ada pasal-pasal yang lainnya yang cukup untuk mengatur itu, ya mestinya cukup itu. Tapi kalau belum cukup, masih ada ruang di sini yang belum tercover, dan ini salah satu ruang yang lebih konkret dan jelas menawarkan kejahatan itu bisa dapat dipidana, unsur manfaat, unsur maslahah disinilah yang dilihat. Apakah kalau pasal ini gol, ini bisa mengurangi niat masyarakat untuk menghakimi orang-orang yang dituduh santet? Ya, saya tidak bisa mengande-ande ini bisa bermanfaat besar kepada masyarakat atau tidak. Tapi tujuannya kalau saya lihat ini agar jangan orang sembarangan dengan menawarkan sesuatu untuk membuat perilaku yang melanggar hukum. Terima kasih. Pak Kusumo, kesimpulan Bapak tetap pasal ini perlu dipertahankan atau tidak? Menurut saya nggak perlu, karena nantinya kembali lagi kalau kita, apalagi kalau kita nanti bicaranya lebih jauh lagi dengan pasal yang abu-abu. Seseorang yang ternyata bukan seorang dukun santet, bukan siapapun dia di dalam masyarakat, apalagi kalau kita bicara intelijen, kepentingan politik, orang itu kan menjadi dukun santet beneran nantinya. Nanti endingnya akan ada masa benar di tengah tempat dia. Dan hal itu dalam sebuah negara biasanya yang terjadi sah-sah saja. Jadi artinya
dengan adanya ini malah mengerucut pada arah yang nantinya malah jadi abu-abu dan masih bisa merugikan pada orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Endingnya bisa merugikan banyak pihak yang sebenarnya juga belum tentu dia seorang ahli santet atau siapapun begitu. Jadi menurut saya nggak usah lah, nggak penting. Belakangan ini ada kasus di daerah mana itu yang dia punya pedopokan diserbu oleh rakyat. Itu bisa ceritakan itu termasuk santet atau tidak? Kalau itu internal ya, lebih pada kaitannya konflik dengan pesulap merah. Menurut saya pesulap merah itu cuman dia membentuk opini di lapangan, membentuk opini di masyarakat aja. Karena kita bicara salah dan tidak salah kan sudah ada ritmenya sendiri, sudah ada perangkatnya sendiri. Sekarang kalau saya lihat waktu awal pesulap merah memberi pelajaran pada orang, wah ini penipuan, saya simpati. Tapi begitu dia berubah menjadi polisi, ini udah mulai salah. Datang ke rumah orang-orang dan dia sudah menjadi hakim. Menyatakan di media-media, oh dia tuh penipu. Wah ini jadi hakimnya jadi malahan. Jadi sudah menurut saya overlap. Jadi waktu dia awal-awal hanya memberikan edukasi pada orang, pada masyarakat umum bahwa ini benar, ini salah ya. Itu saya simpati itu. Karena memang saya sendiri sering dipakai oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk melakukan hal penipuan. Nama saya dipakai orang untuk ini dan lain-lain. Tetapi begitu dia menjadi seorang polisi, ini udah overlap menurut saya. Jadi datang ke sebuah tempat, ngacak-ngacak di sana, bla 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 lah, maksudnya seperti si pelaku saja belum pernah ada pelaku dilaporkan oleh siapapun. Polisi saja sudah belum bisa nangkap dia karena nggak ada laporan. Kok dia nih si pesulap ini bisa menyatakan oh dia penipu? Kalau undang-undang ini akhirnya disahkan, apakah ini merugikan kelompok Bapak ahli spiritual atau bagaimana, dan apakah akan melakukan upaya hukum? Sebetulnya bukan secara khusus dunia spiritual, pada dunia umum pun akan dirugikan. Karena banyak masyarakat juga yang nantinya tidak mengerti apa-apa, nanti udah ambil-ambil, kadang-kadang udah pakai peci, pakai sarung, bawa tasbih. Identik di lapangan adalah orang-orang dunia spiritual, seperti itu. Nah nanti begitu terjadi si A, si B sakit, larinya ke pasal itu. Semua pun bisa mengaku, oh saya pernah ke si Anu, waktu itu mengerjain kamu, katanya. Oh berarti bakal jadi akan nanti endingnya menimbulkan fitnah gitu? Bisa menimbulkan fitnah. Jadi menurut saya, udahlah pasal ini nggak usah dibahas. Capek, buang-buang duit, buang-buang pikiran. Toh sudah ada pasal lain, ya kalau nipu ya penipuan, begitu kan? Betul, pasal yang sudah ada ya sudah ada saja. Ya penipuan saja gitu. Oke, Pak Suparji gimana? Benar nggak bahwa ini pasal ini berkelebihan? Kan sudah ada pasal 378 ya? Penipuan. Biasa. Kenapa harus Pak ada pasal ini? Ya saya kira konteksnya beda kan itu. Pertama, urgensi dari pasal ini adalah mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional. Karena jangan sampai larut dengan kekuatan-kekuatan goib yang diklaim oleh satu orang tertentu gitu. Jadi ini lebih mengarah ke pencegahan? Iya, pencegahan. Kemudian yang kedua adalah bahwa tentunya tidak Pancasilais ketika kemudian orang memfasilitasi suatu kejahatan, memberikan bantuan jasa kejahatan. Ini kan bantuan jasa kejahatan yang tidak boleh. Bantuan jasa kejahatan. Karena ini hanya mengatakan barang siapa menawarkan, menyatakan diri, menawarkan diri bisa menimbulkan orang lain susah atau mati. Kan nggak boleh di negara Pancasila menawarkan jasa kejahatan, nggak boleh kan itu. Maka adalah memiliki urgensi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah main hakim sendiri, ini juga menjadi penting. Pasal ini ada urgensi. Persoalannya adalah bagaimana ada satu konstruksi yang tidak menimbulkan multitafsir tadi itu. Di mana kemudian tidak kemudian ini dikonversi menjadi satu istilah santet. Karena konteksnya bukan itu. Konteksnya ini adalah mencegah adanya orang yang mengaku punya kekuatan goib dan menawarkan jasa kejahatan. Yang tentunya adalah tidak boleh terjadi di negara kita ini. Yang kemudian implikasinya adalah adanya penderitaan, adanya kematian, ada penderitaan mental, sakit dan sebagainya. Maka menurut saya, selama ini bisa dirumuskan secara tegas, lugas dan tegas, maka memiliki urgensi dalam rangka pencegahan, dalam rangka mencegah terjadinya perilaku-perilaku main hakim sendiri dan masyarakat tidak resah lagi gitu. Oke, itulah kesimpulan dari Profesor Suparji, ahli hukum pidana kita. Inilah akhir dari diskusi kita ini. Terima kasih kepada para semua narasumber, kepada para pemirsa. Kita akan menunggu nanti ending dari RUU KUH pidana ini. Apakah memang di era teknologi yang sangat mutakhir ini santet masih perlu diatur? Oke, para pemirsa jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap jam 22 hari Rabu malam. Khusus membahas yang hot. Selamat malam. Ya Pak.